semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang Esa, dan memuji nama Allah yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang Esa, dan memuji nama Allah yang Esa. Shalom Bapak Ibu dan selamat pagi. Mari minggu pagi ini kita terima warta gereja GKJ Ngantiwarno Minggu 27 September 2020. Yang pertama, Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekarbaran Injil Indonesia. Majelis GKJ Ngantiwarno akan mengadakan Perjamuan Kudus Sedunia dan memperingati Hari Pekarbaran Injil Indonesia yang akan dilaksanakan besok pada ibadah Minggu 4 Oktober 2020 secara live streaming. Warga jemaat baik anak dan dewasa atau yang tidak disiasat yang akan mengikuti perjamuan dimohon mengadakan pengujian diri. Yang kedua, persembahan Hari Raya Penunaian. Peringatan Hari Raya Penunaian GKJ Ngantiwarno akan dilaksanakan besok Minggu 4 Oktober 2020 secara memberikan persembahan dan dimasukkan dalam amplop persembahan yang sudah disiapkan oleh majelis gereja. Mohon perhatian segenap warga. Yang ketiga, laporan kelahiran anak. Majelis GKJ Ngantiwarno telah menerima laporan kelahiran anak dari keluarga Bapak Trianto, sekarang Bapak Ibu Kristi Wulandari Yuliana, warga Blok Ceporan. Anak yang ketiga lahir pada tanggal 2 September 2020, diberi nama Stefano Adriel Fidelis. Yang keempat, persembahan. Majelis telah menerima persembahan dari seorang warga Blok Ceporan uang sebesar 1 juta rupiah. Seorang warga Blok Jabung uang sebesar 5 juta rupiah. Mohon perhatian majelis mengucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan mengucapkan secara litani, aku hendak menyampaikan kasih serta Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kini marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan. PKJ 14 bait yang pertama kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan.
Marilah ibadah pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian dan ada pada saudara juga. Dalam kehidupan ini banyak godaan yang kita hadapi, yang perlu kita waspadai. Kondisi serba terbuka, medsos online serba terbuka, yang membuat kita kadang lengah, dan juga masih ada godaan-godaan lain di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui ibadah saat ini, kita diingatkan agar kita waspada dan untuk tetap setia kepada Tuhan Allah kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait pertama dan yang kedua. Berhimpun semua. Dengan penuh penyesalan untuk menyatakan segala kelemahan dan dosa-dosa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena dosa-dosa kita. Di dalam doa ini kita berdoa, Tuhan mari kita mengucap syukur karena telah memberi pernyataan dan melimpah sehingga pada kesempatan saat ini kami dapat berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami sadar seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari kebenaran-Mu, dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji. Tuhan, kami mohon, ampunilah dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami yakin bahwa Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan kami yakin Tuhan akan selalu membimbing kami dalam agar tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 26 bait yang pertama dan yang kedua, Mampirlah dengan Doaku. Oh
Berbahagialah setiap orang yang tidak mengeraskan hati dalam dosa, namun mau membuka diri pada rahmat Allah. Dengan karena firman-Nya dalam 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita tanggapi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 60 bait pertama dan yang ke-7, hai makhluk alam semesta. Silakan duduk kembali dan marilah kita sebelum menerima firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, di hari Sabat-Mu yang kudus ini kami rindu akan firman-Mu. Ya Allah, turunlah di tengah hati kami. Berkatilah kami yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil di rumah kami masing-masing, atau kami berkumpul di beberapa tempat yang kami bersama-sama rindu untuk beribadah mensucikan hari Sabat-Mu yang kudus. Berilah terang kepada hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seberapa yang membawa Alkitab, mari bersama-sama kita buka dari Injil Matius 21. Injil Matius 21 ayatnya 23 sampai dengan yang ke-32. Matius 21 ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-32, yang demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?
Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah secara keluarga, atau Bapak Ibu simbah-simbah yang berkumpul di kelompok-kelompok persekutuan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah ini adalah merupakan tanda dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah sebagai tanda kesetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dalam bahasa asli yang digunakan di Alkitab adalah emunah, dipakai dalam perjanjian lama, dan pistos dipakai dalam perjanjian baru. Emunah secara tersurat berarti kokoh, kuat. Secara kiasan berarti aman, bisa loyal atau setia, faithful, penuh iman. Ini makna kesetiaan. Kesetiaan juga mengandung makna 3 hal. Yang pertama, ketaatan.
dalam persahabatan, kalau kita mengatakan setia, ya kita juga harus taat melalui perjanjian-perjanjian kita, kesepakatan kita dalam persahabatan. Dalam pernikahan juga begitu. Setia berarti juga kita taat akan janji kesetiaan kita ketika kita menerima pemberkatan nikah. Di situ kita berjanji akan setia mengasihi istri. Suami, istri juga akan mengasihi suami. Itulah ketaatan. Yang kedua juga mengandung kepatuhan. Jadi taat itu sikap, kalau kepatuhan itu adalah perbuatan. Perbuatan patuh terhadap aturan-aturan, patuh terhadap kesepakatan-kesepakatan, patuh terhadap firman Tuhan. Itu kalau kesetiaan kita kepada Tuhan. Juga keteguhan hati. Makna yang ketiga keteguhan hati, teguh, kokoh, kuat. Kalau kita beriman setia kepada Tuhan, kita harus kokoh, teguh, tidak boleh goyah. Itulah makna kesetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan adalah ketulusan, tidak melanggar janji atau berkhianat, perjuangan dan anugerah, serta mempertahankan cinta dan menjaga janji bersama. Kesetiaan di antara suami istri harus meliputi kesetiaan pada hal-hal kecil yang ada pada kehidupan mereka. Di Amsal 3 ayat 3-4 Tuhan berfirman, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia. Itu makna kesetiaan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita pahami dulu apa makna ibadah. Kita tiap minggu beribadah. Kita tiap hari mungkin di keluarga juga ada ibadah keluarga. Ya. Ibadah adalah suatu ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita pada Tuhan Sang Maha Esa, karena Dialah yang mengasihi, Dialah yang memelihara, dan Dialah yang menyelamatkan kita. Dari adanya ibadah itu kita dapat berjumpa dengan Allah, mengenal apa kehendaknya dan mendekatkan diri kita. Itu pengertian ibadah. Kemudian tujuan ibadah, tujuan manusia datang beribadah adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Artinya dalam beribadah milikilah tujuan yang benar di hadapan Allah. Tujuan kita datang adalah untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Dalam firman Tuhan tadi ada dua perikop menurut Lembaga Alkitab, yang ayat 23 sampai dengan 23 sampai dengan 27 oleh Lembaga Alkitab diberi judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Dalam beribadah, para imam datang, para tua-tua datang di situ bukan untuk ikut dalam satu persekutuan untuk memuliakan Tuhan, tetapi di dalam dirinya adalah untuk memuliakan dirinya. Bagaimana bisa memuliakan dirinya? Bagaimana bisa mempertahankan sebagai seorang imam besar, sebagai seorang tua-tua di Yahudi pada waktu itu, supaya dihargai oleh jemaat. Nah, inilah perbedaannya. Jadi dia datang kepada Tuhan dalam wujud diri Yesus Kristus, itu justru bertanya, tidak beriman tetapi bertanya dari mana kuasa itu datangnya. Maka Tuhan Yesus juga tidak mau banyak berdebat. Kalau kita pertemuan-pertemuan dengan orang lain, perdebatan berawal dengan sama-sama tidak ada keyakinan, lebih baik kita juga mencontoh Tuhan Yesus ini. Tidak usah dijawab. Ya. Kalau kamu tidak menunjukkan imanmu, ngapain harus dijawab?
maka terjadi perdebatan saja yang tidak ada titik temunya. Ini contoh ketika Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada para imam. Karena di dalam hatinya para imam pada waktu itu tidak meyakini bahwa kuasa yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu adalah kuasa dari Allah Bapa di surga. Padahal dalam pembaptisan Yohanes itu turun Roh Kudus atas dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemudian ini dalam arti sikap iman. Sikap iman kita beribadah, sikap iman dalam kesetiaan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana perilaku dalam hidup kita. Ya, perilaku dalam hidup kita diberikan perumpamaan dari ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Perumpamaan dengan dua anak yang awalnya diminta untuk pergi ke kebun anggur, jawabnya siap. Ya. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Ini kelihatannya, ya aku beriman, ya aku tiap hari ke gereja, ya setiap kegiatan gereja saya ikut. Ya. Tetapi bagaimana dalam sikap kehidupan sehari-harinya? Tidak melakukan. Tetapi yang kedua, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anakku itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesali lalu pergi juga. Ini contoh ya perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Ketika awal menjawab menolak, tetapi merenungkan perintah bapaknya bahwa saya harus pergi ke kebun anggur karena ke kebun anggur itu nanti sebagai upaya untuk memelihara kebun anggurnya nanti anggurnya untuk kehidupan keluarga, sadar akan sirkulasi kehidupan dan mereka berangkat. Ya, mereka berangkat. Maka ayat-ayat berikutnya Tuhan lebih menandaskan, lebih tegas, ya menyebut pemungut cukai dan orang sundal akan lebih masuk ke dalam kerajaan Allah lebih dulu daripada kalian. Artinya daripada mereka yang iya diungkapkan dalam ucapan tetapi dalam perbuatannya menolak. Maka dari itu jemaatku yang dikasihi Tuhan, marilah kita di dalam ibadah kita setiap hari Minggu, inilah adalah perwujudan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mengendaki yang pertama maupun yang kedua, tapi Tuhan mengendaki, ya Bapa, saya siap. Kemudian langkah berikutnya, ya jalan untuk melakukan firman Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Karena di dalam Roma 12 ayat yang pertama Tuhan berfirman, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah dengan kesetiaan adalah tidak hanya perwujudan kesanggupan untuk datang, untuk mendengarkan, tetapi kesanggupan untuk melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasihi keluarga, bagaimana kita menyayangi keluarga, bagaimana kita menyayangi sesama, bagaimana perhatian care kita pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 kepada sesama kita yang membutuhkan. Itulah ibadah kita yang dinyatakan kita itu setia kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini mari jangan lelah, jangan kendor dalam beribadah.
meskipun secara online. Saat ini baru bisa rekaman kemudian diupload secara online di GKJ Ngganti Warna. Tapi puji Tuhan, kita sudah bisa melayani secara mandiri meskipun ada pendampingan dari teman-teman multimedia Klasis Klaten Barat. Tapi ini sudah upaya yang kita lakukan, harapan kita majelis gereja agar Bapak dan Ibu meskipun di rumah tidak kendor dalam beribadah. Memang ada suka dukanya beribadah secara online. Ya, sukanya ya simple. Ya enggak Bapak dan Ibu, cukup di rumah, tidak perlu persiapan berlebihan, bajunya enggak ganti enggak masalah, yang penting bersih. Ya. Kemudian cukup dari rumah, waktu dan persiapannya tidak terlalu banyak karena beda kalau kita ibadah di gedung gereja. Tapi dukanya apa Bapak dan Ibu? Ya kita tidak bisa bersekutu. Kami memahami Bapak dan Ibu sering lewat WA maupun juga lewat lesan yang saat ketemu kapan kita bisa bersekutu kembali seperti dulu. Ya kita tunggu Bapak dan Ibu, mari kita tetap taati protokol COVID-19 agar kita pada saatnya nanti bisa beribadah bersama-sama. Kemudian kekurangannya juga kita kurang saling penguatan. Kalau kita bisa bersama-sama kita saling penguatan. Ya. Kemudian juga lebih menunjukkan perwujudan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, mari janganlah kita kendor ibadah kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman kepada kita melalui ibadah kita pribadi kita kembangkan, melalui ibadah kita keluarga kita kembangkan, kemudian melalui ibadah bersama kita kembangkan, supaya pengharapan kita selalu akan diberikan kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang menjadi pengharapan kita Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tetap tekun beribadah secara pribadi, selalu bersekutu dengan Tuhan, baik pagi, malam, siang, ada waktu kita beribadah secara pribadi, beribadah secara keluarga, juga beribadah bersama dalam gereja. Supaya setiap saat kita menemukan dosa kita mengakui dosa kita selalu disegarkan oleh firman Tuhan, dan kita juga tidak lupa untuk mempersembahkan dan menerima pengutusan sebagai bentuk perwujudan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Saat hening diberikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Bapa yang Maha Kasih, di tengah keheningan kami sendirian atau bersama keluarga atau bersama beberapa keluarga, biarlah kami boleh menghayati akan kesetiaan sebagai perwujudan ibadah kami sebagai perwujudan kesetiaan kami kepada Engkau. Ajar kami ya Tuhan, selalu tidak kendor dalam beribadah dan selalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena pengharapan kami sudah jelas bahwa Engkau akan mengaruniakan kepada kami mahkota kehidupan bagi kami yang setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah dalam kami mensucikan hari Sabat-Mu yang kudus. Ya Allah, kiranya terang-Mu selalu menolong kami agar hidup kami selalu setia kepada Engkau. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan di tengah kelemahan kami ini. Kuatkanlah kami dan kiranya turunkanlah Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga Roh Kudus akan menjadi roh penolong dalam kami setiap melangkah di kehidupan kami, agar kami tidak terjatuh dalam pencobaan, tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Allah kami yang di surga, kami juga teringat dalam beribadah ini bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti karena berbagai macam kesibukan, berbagai macam kegiatan, namun kiranya Tuhan beserta dengan mereka. Tak lupa bagi saudara kami yang tidak bisa mengikuti ibadah karena sakit, kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Suwarno Nggadak, untuk Bapak Pujo Warsono Njabung, untuk Ibu Tukinah Njabung, untuk Bapak Agus Haryanto Kebonagung, untuk Bapak Sukardi Prajenan, untuk Ibu Endang Purgianti Ngedongan, untuk Bapak Ibu Estianto dipanggil, dan juga untuk Bapak Gutoyo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Bethesda, dan juga untuk saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui. Kiranya Tuhan berikan berkat pertolongan melalui upaya medis. Tuhan berkati agar segera memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini, dan di lain waktu bisa bersama dengan kami untuk beribadah mensucikan hari Sabat-Mu yang kudus. Bapak yang makasih, kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami di bangku pendidikan yang mereka harus belajar mandiri dengan cara yang berbeda. Kiranya Tuhan menolong di tengah merebaknya medsos yang ada di sekeliling mereka, yang kadang membuat mereka jatuh dalam membuka medsos-medsos yang lain. Kiranya Engkau arahkan agar mereka tetap fokus pada materi-materi pendidikan, materi-materi pembelajaran, sehingga anak-anak kami meskipun pembelajarannya secara daring akan beroleh keberhasilan di kemudian harinya. Bapak yang makasih, kami juga menyerahkan anak-anak kami di bangku perkuliahan, juga Tuhan beserta dengan mereka karena mereka pun juga harus mengikuti secara daring. Bagi anak-anak kami yang sudah saatnya untuk memasuki masa pernikahan, kiranya Tuhan sediakan jodoh yang sepadan dan akan menjadi teman menolong dalam kehidupan bersama dalam memuliakan Engkau. Kami juga menyerahkan para lansia ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan berikan kesehatan
sehingga mereka akan selalu juga merasakan kasih Tuhan di tengah usia lanjutnya, dan biarlah Engkau kuatkan imannya agar selalu menjadi contoh yang baik bagi anak dan cucunya. Ya Allah kami yang di surga, kami juga menyerahkan majelis gereja, komisi-komisi gereja yang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kami agak terkurangi pergerakan kami. Namun biarlah layanan kami yang kami lakukan secara daring melalui kegiatan-kegiatan webinar, biarlah Tuhan juga beserta dan Engkau pakai sebagai sarana untuk pelayanan kami terwujud di tengah jemaat kami. Bapak yang makasih, kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami para hamba Tuhan di usia produktif yang kami harus bergelut di tengah pandemi COVID-19 ini untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. Kiranya Tuhan beserta dan Tuhan menolong sehingga berkat-berkat Tuhan akan mengalir dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Allah kami yang di surga, kami juga menyerahkan rencana perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober. Kiranya Tuhan siapkan kami agar kami boleh mempersiapkan diri, menguji diri kami di tengah suasana yang berbeda ini. Kami boleh mempersiapkan diri sehingga kehadiran kami dalam perjamuan kudus berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga sebagai pemeliharaan iman percaya kami. Tuhan berkati kami dalam mempersiapkan diri kami untuk menghadiri perjamuan kudus sedunia tersebut. Allah kami yang di surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berupaya dengan berbagai macam kebijakan untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau memberkati dari pimpinan pusat sampai ke daerah agar tetap bersemangat untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19, dan juga kepada masyarakat dan kami warga gereja agar juga tetap turut berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19 ini, sehingga hari lepas hari semakin menurun dan segera sirna dari Bumi Nusantara ini. Bapak yang makasih untuk pemerintah Kabupaten Klaten, kami doakan yang sebentar lagi tanggal 9 Desember akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kiranya Tuhan berkati agar pelaksanaan pilkada mulai dari persiapan, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah boleh berjalan dengan baik, masa-masa kampanye juga berjalan dengan baik, dan pada saatnya nanti juga suasana tetap kondusif di lingkungan pemerintah dan wilayah Kabupaten Klaten ini. Bapak yang makasih, inilah seruan doa kami. Ada kekurangannya Tuhan berkenan mencukupi, apabila doa kami kurang berkenan Tuhan berkenan mengampuni, karena semuanya ini kami pohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengaturkan persembahan dengan nyanyian PKJ 146 bait pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahan
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah persembahan ini kami serahkan dalam doa di hadapan Tuhan. Dimohon berdiri. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan pada kami semua. Dan Tuhan memberikan waktu pada hari ini untuk mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Tuhan, persembahan kami ini tidak sebanding dengan pemberian Tuhan yang kami boleh terima di dalam kehidupan kami. Persembahan kami yang sedikit ini kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Dan kami serahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga apa yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Banyak sekali dosa serta kesalahan di dalam kami mengaturkan persembahan ini Tuhan, kiranya Tuhan ampuni. Dan marilah kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima pengutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu.